Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, para sobat dan handai tolan. Kita bertemu kembali pada malam hari ini dalam channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Melalui channel ini kita hendak memperbekali Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan dengan sejumlah pengetahuan-pengetahuan mendasar yang patut dimiliki setiap orang, supaya dia dapat menjalani kehidupannya secara benar, adil, kasih, dan bertanggung jawab. Pada malam hari ini, kita akan mengupas satu tema berkaitan dengan olahraga. Olahraga menjadi semakin vital. Bagaimana ceritanya bisa demikian? Kita tahu bahwa masyarakat primitif, mereka hidup dari alam. Jadi mereka setiap hari mencari sumber makanan di alam. Mungkin mereka pergi ke hutan berburu, atau mereka mengumpulkan buah-buahan liar di hutan. Jadi setiap hari mereka pergi ke dalam hutan, mengumpulkan makanan, membawanya pulang untuk keperluan diri dan keperluan keluarga. Nah, dalam pola hidup dan pekerjaan seperti itu, orang-orang tidak mengenal apa itu olahraga. Ya, mereka sehari-hari bekerja, sehari-hari hidup, yaitu sudah olahraga. Mereka sudah olahraga setiap hari. Ketika pergi ke hutan, ketika mengumpulkan makanan, ketika berburu, mereka berolahraga. Secara tidak langsung, mereka bekerja mencari nafkah bagi diri dan keluarga, yaitu dari kegiatan gerak badan mereka, ya sudah termasuk olahraga. Nah, masyarakat peradaban manusia kemudian berkembang. Berkembang, kita masuk ke namanya zaman pertanian. Orang-orang mulai mengembangkan pertanian perkebunan. Jadi dekat rumah masing-masing, tanah diolah, ditanamin, supaya bisa menghasilkan sesuatu. Atau selain itu, mereka mengusahakan ternak. Jadi ternak dipelihara supaya menghasilkan susu, menghasilkan telur, menghasilkan daging. Jadi melalui pertanian, perkebunan, peternakan, masyarakat mencukupkan kebutuhan hidupnya. Jadi masuk ke satu era, satu peradaban yang lebih maju. Nah, dalam kondisi ini pun manusia masih tidak mengenal olahraga. Paling-paling konsep olahraga yang ada dalam pikiran mereka adalah permainan atau kompetisi. Kadang-kadang mereka bermain, kadang-kadang mereka mengadakan kompetisi. Tapi pada dasarnya, pekerjaan mereka sehari-hari dengan bercocok tanam, dengan pertanian, perkebunan, maupun beternak, dengan semua kegiatan itu saja, mereka sudah menggerakkan badan sangat banyak. Dan mereka secara tidak langsung, ya mereka sudah berolahraga. Kemudian kita tahu Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para sobat dan handai tolan, manusia semakin maju. Peradaban masuk ke namanya era industri. Ketika kita berkembang ke era industri, maka mesin-mesin satu demi satu diciptakan. Dan kehadiran mesin-mesin itu banyak menolong pekerjaan manusia. Sehingga pekerjaan-pekerjaan kita yang membutuhkan tenaga banyak diperingan dengan kehadiran mesin-mesin. Bahkan mesin-mesin bisa menggantikan sebagian besar tenaga buruh manusia. Nah, dalam kondisi seperti itu, gerak kita menjadi semakin berkurang. Kita ditolong oleh mesin. Kita menjadi bekerja lebih ringan. Dan gerak kita pun semakin berkurang. Pekerjaan kita semakin berkurang bergeraknya. Manusia mulai memikirkan, kalau gitu kita perlu mengatur waktu, di luar jam kita bekerja, kita berolahraga. Nah, peradaban manusia tidak berhenti sampai di industri. Kita masuk lagi ke zaman namanya teknologi informasi.
semakin banyak mesin-mesin diciptakan. Bahkan mesin-mesin dikembangkan semakin hari semakin canggih, semakin computerized, semakin otomatis. Dan kita tahu bahwa sebagian pekerjaan manusia sudah tergantikan oleh mesin. Lalu sebagian pekerjaan kita hanya datang, duduk berada di dalam kantor atau berada dalam ruang tertentu. Dan kita bisa mengerjakan ini dan itu. Kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita. Jadi ada banyak pekerjaan sekarang sudah mulai bisa diselesaikan di dalam ruangan. Bahkan kadang-kadang tidak keluar rumah pun dengan teknologi informasi. Orang berada dalam rumah pun bisa bekerja, mencari nafkah, menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para sobat dan handai tolan, maka masuk ke era teknologi informasi, manusia menjadi semakin sedikit bergerak. Manusia kebanyakan duduk diam di tempat menyelesaikan tugas-tugasnya. Duduk diam di tempat bisa bekerja, mencari nafkah, dan mendapatkan uang untuk membiayai kebutuhan hidup diri dan keluarga. Melihat perkembangan dari masyarakat primitif ke pertanian, ke era industri, ke era teknologi informasi, maka kita tahu bahwa melihat pergerakan ini, maka gerak tubuh manusia semakin hari semakin berkurang. Dalam kondisi seperti ini, semakin hari kita semakin perlu mengambil waktu untuk gerak badan, untuk berolahraga. Pekerjaan kita makin canggih, teknologi kita makin canggih, maka semakin perlu kita untuk mengambil waktu secara khusus di luar jam kerja, berolahraga, menggerakkan badan. Kalau tidak, badan kita menjadi tidak terlalu bergerak lagi. Maka kesehatan kita akan drop. Stamina kita akan menurun. Walaupun disertai dengan banyak kemudahan-kemudahan. Makanan yang melimpah, gizi ini dan itu, suplemen makanan, teknologi kedokteran, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi olahraga atau gerak badan tidak dapat tergantikan oleh semua kemajuan itu. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita hidup di era teknologi informasi. Para sobat dan handai tolan, sadarin akan hal ini. Maka semakin kita perlu untuk mengambil waktu untuk bergerak badan dan berolahraga. Nah, bagaimana konsep yang disebut dengan gerak badan olahraga itu? Saya mendapatkan inspirasi dari satu kata dalam bahasa Mandarin. Olahraga itu dalam bahasa Mandarin yintung, 2 huruf atau 2 karakter. Yintung. Apa itu? Yintung. Yin itu adalah mengangkut barang, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi bisa orang mengangkat, juga bisa mobil mengangkat. Dia akan memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Tung. Tung itu adalah gerak. Dia tidak diam. Dia bergerak. Jadi ada pembakaran dan seterusnya. Jadi dari 2 karakter bahasa Mandarin ini, kita bisa mendapatkan sedikit inspirasi tentang olahraga. Yin Tung. Dia bergerak mengangkat sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Ada perpindahan di situ. Nah, sementara dalam bahasa Indonesia, olah dan raga. Mengolah raga kita ini. Jadi raga kita ini tidak boleh didiamkan. Raga kita ini perlu dikembangkan, diolah. Maka kita disebut berolahraga. Nah, memahami konsep ini, maka kita akan melihat dalam hidup manusia, hal-hal apa saja yang bisa dikategorikan berolahraga,
dan hal-hal apa saja yang kurang bisa atau bahkan tidak bisa sama sekali dikategorikan sebagai berolahraga. Para sobat dan handai tolan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, kita tahu sekarang ada namanya sepeda statis. Jadi kita duduk di atasnya, kita mendayung dengan kaki kita, dan bergerak. Kaki kita terus bergerak sampai berapa jauh sampai capek. Tapi sepedanya tetap di situ, dan kita juga tetap di situ. Dan bisa diukur kilometernya oleh alat itu. Kita bisa tahu kita sudah mendayung berapa jauh, mendayung berapa meter, bahkan mendayung berapa kilometer. Tapi sayangnya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ya kita tidak mengangkat sesuatu dan kita tidak berpindah kemana-mana. Kita bergerak, tapi hanya di tempat, di situ saja. Hal yang serupa dengan itu, kita bisa amatin lagi, namanya alat treadmill. Ada alat treadmill biasa, ada alat treadmill listrik, elektrik. Ada alat treadmill yang sederhana, ada alat treadmill yang canggih. Alat treadmill yang canggih, kecepatannya bisa diatur. Alat treadmill yang canggih, jaraknya bisa diukur. Jadi orang berdiri di atas alat treadmill, dan dia berjalan, lama-lama dia mulai berlari. Nah, nanti dia bisa lihat, sudah berapa jauh dia berjalan, atau sudah berapa jauh dia berlari. Berapa meter, berapa kilometer. Tapi sama saja dengan konsep tadi, sepeda statis, alat treadmill ini pun hanya bergerak di tempat. Orang yang berolahraga dengan alat treadmill ini, dia tidak berpindah tempat. Dan dia juga tidak mengangkat sesuatu. Jadi sebenarnya, kalau kita mau katakan dengan jujur, masih kurang memadai untuk disebut sebagai olahraga. Nah, sekarang kita beranjak kepada hal yang lain. Misalnya orang di ruang fitness, dia ambil 2 barbel. Dia angkat dengan tangannya ini. Barbel. Kiri, kanan, bahkan sekaligus 2. Sekaligus 2 diangkat. Angkat barbel. Kiri, kanan, bahkan sekaligus 2 angkat barbel. Dia mengangkat sesuatu. Dia bergerak badannya dengan mengangkat barbel. Mengeluarkan tenaga. Ya, tapi pada dasarnya dia tidak berpindah. Geraknya hanya di tempat dan tidak berpindah. Jadi ini pun dalam arti tertentu bisa dikatakan olahraga, tapi dalam arti yang maksimal dan sepenuhnya, dia tidak memenuhi sebuah kriteria olahraga yang lengkap. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, para sobat, dan handai tolan, kita ambil lagi contoh yang lain. Orang-orang yang bekerja seperti di pelabuhan Tanjung Priok. Mereka mengangkut barang-barang. Karung dipindahkan dari kapal ke darat, atau sebaliknya dari darat dipindahkan ke kapal. Para buruh mengangkut ini dan itu, memindahkan barang ini dan itu. Mereka bekerja setiap hari, bahkan bekerja di bawah terik matahari. Mereka bekerja mengeluarkan tenaga, mereka bekerja keringat bercucuran. Mereka mengangkat barang ini dan itu. Terhadap pekerjaan seperti ini. Dan yang mirip dengan ini, kita masih bisa lihat lagi. Para buruh, kenek-kenek mobil yang ikut truk-truk. Mereka mengangkat kardus demi kardus. Dari mobil box dimasukkan ke dalam gudang. Atau sebaliknya, tiap hari mereka dalam gudang, masukkan ke dalam mobil box. Mengangkutnya ke toko-toko tertentu, lalu menurunkannya kembali, menyusun di gudang di toko tersebut. Nah, orang seperti ini, mereka mengangkat sesuatu, mereka bergerak berpindah, mereka mengeluarkan keringat, mereka bekerja, dan dengan pekerjaan itu, buruh di pelabuhan dan kenek
yang mengangkut barang di mobil, orang-orang seperti ini dengan kegiatan sehari-harinya mereka lebih memadai disebut sebagai olahraga yang penuh, yang utuh, yang lengkap, yang sempurna. Inilah yang bisa disebut sebagai olahraga. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari sekarang kita berpikir untuk diri kita masing-masing. Kegiatan seperti apa yang kita bisa lakukan supaya kita sehari-hari punya kesempatan untuk berolahraga, menggerakkan badan. Zaman sekarang, di tengah teknologi informasi, sebagian besar pekerjaan kita selesaikan dalam rumah. Sebagian lagi kita selesaikan di pabrik ataupun di kantor dengan bantuan mesin ini dan mesin itu. Ditambah berbagai perangkat teknologi informasi yang sangat convenient dan sangat meringankan pekerjaan kita masing-masing. Dalam kondisi seperti ini, sadarilah bahwa kita semakin kurang bergerak. Semakin kita membutuhkan olahraga. Hal sederhana kita bisa lihat lagi pada satu contoh yang sangat menarik. Orang yang sedang latihan Tai Chi. Orang sedang latihan Tai Chi, sejenis olahraga yang dikembangkan dari China. Katanya latihan Tai Chi, latihan pernapasan. Tapi tidak sesederhana itu. Latihan Tai Chi juga latihan gerak badan. Jadi orang dengan latihan Tai Chi, paling-paling dia gerak tangan, gerak kaki, dan dia butuh space 4 kali 4 meter, sudah cukup. Bahkan bisa lebih kecil lagi, 2 kali 2 meter. Dia terus bergerak di dalam area 4 kali 4 meter, ke depan, ke belakang, kiri, kanan, berputar, dan seterusnya, tangan, kaki, dan seterusnya. Orang seperti ini justru berolahraga. Walaupun dia tidak mengangkat sesuatu. Ya, ada juga Tai Chi, latihan Tai Chi dengan menggunakan pedang dan alat senjata lainnya. Tapi tidak pun, ya dia sudah mengeluarkan tenaga. Mengeluarkan tenaganya ini dalam arti tertentu selevel dengan dia mengangkat, memindahkan barang. Dan dia dengan berputar di 4 kali 4 meter, kiri, kanan, depan, belakang, putar maju, putar mundur, dan seterusnya, dia bergerak. Dia mengeluarkan tenaga. Dia berkeringat. Bahkan satu hal lagi yang istimewa dari orang latihan Tai Chi adalah selain dia berolahraga, itu disertai juga dengan latihan pernafasan. Dalam arti tertentu semua manusia bernafas. Orang kerja di pabrik juga bernafas. Orang kerja dalam kantor juga bernafas. Tetapi kebanyakan kita tidak melatih bernafas. Tapi untuk orang yang pelatihan Tai Chi, berolahraga dengan Tai Chi, maka selain gerak badan berpindah ini dan itu, dia juga harus memperhatikan olah nafasnya. Jadi, orang yang latihan dengan Tai Chi, olahraganya akan semakin lengkap, semakin utuh, semakin sempurna. Inilah contoh-contoh di mana orang berolahraga. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan, mari kita perhatikan baik-baik. Kegiatan kita sehari-hari, semakin hari semakin kurang bergerak. Dan semakin hari dalam kondisi seperti itu, kita semakin membutuhkan olahraga. Ambil waktu di luar pekerjaanmu untuk berolahraga. Dan kalau engkau beruntung, dalam pekerjaanmu itu sudah mengandung olahraga, maka berbahagialah engkau. Tapi karena kebanyakan tidak demikian, maka engkau harus mengatur waktu di luar jam bekerja itu untuk secara khusus berolahraga. Mari kita perhatikan hal ini. Dan biar kita mengolah raga kita. In dan tung. In, tung. Hal yang sederhana kadang-kadang orang lakukan, misalnya pencet-pencet telinga. Pencet-pencet telinga. Sangat bermanfaat. Dan juga setelah dipencet-pencet, telinga menjadi enak. Tapi ini tidak bisa kita katakan olahraga.
tangannya gerak, ya telinganya dipencet. Ya tapi itu lebih cocok dikatakan pijit-pijit, urut-urut, anmo gitu dalam pengobatan orang Chinese. Ada lagi orang latihan yang sederhana. Misalnya, tangan begini. Tangan begini. Terus dia lakukan. Ada orang mengatakan, satu hari lakukan 200 kali, 300 kali. Terus bergerak begini, melakukan begini. Setelah lakukan ini, lama-lama, ya enak juga. Tangan kita menjadi enak. Bahkan seluruh badan menjadi enak. Enak begini. Ya, tapi apakah dengan begini, lalu kita katakan, ya orang itu berolahraga? Tidak tepat juga. Sangat tidak memadai seperti itu kalau mau disebut sebagai berolahraga. Ya lebih cocok dikatakan begitu, dia latihan pijit, urut, titik-titik tertentu dari tangannya atau telapak tangannya, dia bergerak untuk melancarkan peredaran darah, dan walaupun ada unsur bergeraknya, tapi sangat tidak memadai kalau hal seperti ini kita sebut sebagai berolahraga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan hanetolan, dengan kupasan kita bersama pada malam hari ini, kiranya menjadi jelas apa itu gerak badan, apa itu olahraga, apa itu yang seutuhnya, yang memadai, yang lengkap, yang sempurna. Kiranya kita mengambil waktu untuk berolahraga. Kiranya dengan cara itu stamina kita menjadi makin prima, dan kesehatan kita menjadi makin prima. Kita kuat berhadapan dengan berbagai sakit penyakit yang ada di sekitar kita. Dan kita tetap bisa hidup sehat. Bukan hanya sekedar sehat-sehatan, tapi betul-betul kita hidup secara sehat. Seorang manusia yang hidup secara sehat. Bukan mengandalkan ini dan itu, tapi betul-betul secara alami kita mengolah raga kita. Kita intung, dan kesehatan kita terpelihara dengan baik. Pembahasan kita malam hari ini sampai sekian. Nantikan pertemuan mendatang dengan kupasan-kupasan tema-tema yang lebih menarik lagi. Lifelong education, pendidikan sepanjang hayat. Sampai jumpa.